Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dita Sari, NIM 200311100038, kelas Agroteknologi A. Di sini saya akan berbicara tentang tajwid yang ada di Al-Quran. Memperbaiki bacaan Al-Quran diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Muzammil, yang artinya dan bacalah Quran itu secara tartil. Tartil di sini yang dimaksud yaitu memperindah bacaan, memperbaiki bacaan huruf terhadap huruf-huruf Al-Quran, dan mengetahui tata cara berhenti dalam membaca Al-Quran. Mempelajari ilmu tajwid merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi kita semua. Dan barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, maka dia termasuk golongan orang yang berdosa. Oleh karena itu, diwajibkan bagi kita untuk memperindah bacaan dan memperbaiki bacaan secara benar. Dalam ilmu tajwid, hukum bacaan nun sukun atau tanwin dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu ijhar. Ijhar merupakan bacaan nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah seperti a, ha, kho, ain, ghain, dan ha, maka cara membacanya yaitu secara jelas. Selanjutnya yaitu bacaan idgham. Bacaan idgham dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama idgham bila guna dan bi guna. Idgham bila guna yaitu nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah seperti lam dan ro, maka cara membacanya yaitu dimasukkan nunnya dengan dengun mengikuti bunyi huruf yang ditemui berikutnya. Selanjutnya idgham bi guna. Idgham bi guna merupakan nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah ya, nun, wawu, dan mim, maka cara membacanya yaitu tidak dengung mengikuti huruf yang ditemui berikutnya. Selanjutnya yaitu bacaan ikhfa. Ikhfa dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ikhfa kubro atau akhrob, yang kedua ikhfa sukro atau ad, yang ketiga ikhfa musa atau ausar. Ikhfa kubro merupakan nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah seperti ta, da, to, maka cara membacanya yaitu samar-samar. Kemudian ikhfa sukro yaitu nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah seperti qaf dan kaf. Yang terakhir yaitu ikhfa usta atau ausat, yaitu nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah seperti ta, jim, za, sin, shin, sod, do, to, da, dan fa, maka cara membacanya yaitu samar. Kemudian bacaan yang terakhir yaitu ikhlab, yang artinya membalikan, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah seperti ba, maka cara membacanya seperti membaca mim, seperti sami'am basir. Nah, oleh sebab itu, maka mari kita belajar bersama-sama mengenal bacaan hukum huruf tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai contohnya, saya mengambil dari surat Al-Insyirah ayat 1-8. Berikut bacaan yang saya akan tampilkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dahrak wa rafa'na laka dikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pada ayat pertama
dalam surat Al-Insyirah terdapat bacaan Idhar Safawi yang bacaannya Alam Nasroh. Dibaca Idhar Safawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf nun, maka cara membacanya yaitu jelas. Kemudian pada ayat pertama terakhir bacaan yang berbunyi sodorok terdapat bacaan qalqalah sugro. Dinamakan qalqalah sugro karena huruf qalqalah dal berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Maka cara membacanya yaitu dipantulkan dengan ringan. Kemudian pada ayat kedua pada bacaan wawado'na kawisdrok. Wawado'na itu dibaca mat asli atau mat tabi'i karena huruf nun sukun berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Maka cara membacanya yaitu panjang sebanyak 2 harokat. Kemudian pada ayat kedua juga terdapat bacaan ifa yang bunyinya anka widrok. Itu dinamakan ifa karena huruf nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Cara membacanya yaitu samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat, atau cara pengucapannya seperti berbunyi kemudian pada ayat ketiga terdapat bacaan alif lam syamsiyah yang bacaannya berbunyi alladzi qadodoh alladzi. Kenapa disebut bacaan alif lam syamsiyah? Karena huruf alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah lam, maka dibaca idgham atau masuk ke huruf lam. Kemudian ada mat asli atau mat tabi'i karena huruf dal berharokat kasroh dan bertemu dengan ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Maka cara membacanya yaitu panjang sebanyak 2 harokat. Kemudian pada ayat keempat terdapat bacaan mat tabi'i juga karena huruf nun berharokat fathah bertemu dengan alif setelahnya, tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Maka cara membacanya dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Pada ayat kelima terdapat hukum bacaan guna yang bunyinya fa'inna. Guna disebabkan karena nun bertanda tasdid dan cara membacanya yaitu dengan dengung serta ditahan selama 3 harokat. Selanjutnya pada ayat ke-6 terdapat huruf alif lam qamariyah yang bunyinya inna ma'al usri yusra ma'al usri. Dinamakan alif lam qamariyah karena huruf alim lam bertemu dengan huruf ain dan dibaca secara jelas. Selanjutnya pada bacaan ayat ke-7 terdapat ikhfa yang bacaannya fansob. Dinamakan ikhfa karena huruf nun sukun bertemu dengan huruf shad. Maka cara membacanya samar dengan sedikit dengung dan ditahan selama 3 harokat. Pada waktu pengucapan huruf nun mati, sikap lidah dan bibir dipersiapkan menempati huruf shad. Kemudian pada ayat yang terakhir terdapat bacaan
qalqalah kubra. Dinamakan qalqalah kubra yang bunyinya am fargob. Gobnya itu dinamakan dengan qalqalah kubra karena huruf qalqalah ba di wakof. Cara membacanya dipantulkan lebih tebal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau pengucapan yang kurang benar, mohon dimaafkan. Karena di sini saya juga belajar. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.